Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Kanataulah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis objek iklan menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Analisis ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana sebuah iklan itu bekerja dalam menyampaikan pesannya kepada audiens. Sebelum kita masuk ke contoh iklan, mari kita pahami terlebih dahulu kerangka analisis yang akan kita gunakan, yaitu ada 4, yaitu teori yang dikembangkan oleh Edmund Burke-Feldman, memberikan panduan dalam menginterpretasi dan mengevaluasi dalam sebuah karya seni atau objek visual termasuk iklan. 4 tahap tersebut adalah 1. Deskripsi. Tahap ini tuh berfokus pada apa yang secara harfiah terlihat dalam iklan. Kita akan mengidentifikasi semua elemen visual yang ada tanpa membuat interpretasi awal. Kedua, ada analisis. Pada tahap ini kita akan membahas bagaimana unsur visual tersebut itu disusun dan saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah komposisi yang utuh. Lalu ada yang ketiga itu interpretasi. Selanjutnya, kita akan mencoba menggali makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Ini melibatkan pemahaman konteks dan simbolisme. Kemudian yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Kita akan menilai apakah iklan tersebut itu berhasil dalam mencapai tujuannya, baik dari segi estetika maupun efektivitas komunikasinya. Lanjut, mari kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu iklan disrupsi dari Volvo yang berbunyi Volvo are Rubis. Iklan ini cukup menarik karena menggunakan pernyataan yang sangat kontroversial. Lanjut, pada tahap deskripsi, kita melihat yang pertama itu ada visual utama. Pada visual utama itu terdapat botol-botol plastik transparan membentuk siluet mobil, ya sebagaimana kita bisa lihat itu dari kap mesin, atap, lalu ada di pintu belakangnya itu terlihat seperti bentuk mobil ya meskipun itu botol plastik. Kemudian yang kedua ada botol plastik ini, kemudian yang kedua nih ada botol plastik, kemudian yang kedua ada tata letak. Botol plastik ini mendominasi bagian bawah gambar, sementara teks utama ditempatkan di atasnya dengan hierarki yang jelas lah. Kemudian yang ketiga, tipografi. Teks Volvo are Rubis menggunakan font yang besar dan tebal, menciptakan kontras yang kuat dengan latar belakangnya. Kemudian di bagian bawah gambar terdapat teks yang lebih kecil bertuliskan Volvo aims for at least 25% recycled plastic in cars by 2025. Dan di paling bawah ada logo Volvo dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian dari warnanya, botol plastik tampak transparan atau sedikit kebiruan yang dapat melambangkan kemurnian daur ulang. Latar belakangnya berwarna gelap atau abu-abu yang berfungsi sebagai agar teksnya itu menonjol. Kemudian ada teknik visual. Iklan ini menggunakan teknik fotografi still life dengan pencahayaan yang lembut yang secara efektif itu menyoroti tekstur botol dan bentuk mobil yang terbentuk. Kemudian kita ke analisis. Setelah mendeskripsikan apa yang kita lihat, mari kita analisis bagaimana unsur-unsur visual ini bekerja sama. Pertama, hierarki visual. Teks Volvo are Rubis menjadi fokus utama karena ukurannya yang besar dan kata yang kontroversial. Kemudian, perhatian kita akan diarahkan ke visual botol plastik yang remuk, diikuti oleh teks penjelasan bagian bawah, dan terakhir ada logo Volvo. Kemudian yang kedua, dominasi dan kontras. Ada kontras yang kuat antara botol plastik yang remuk yang dianggap sebagai sampah dan bentuk siluet mobil, sebuah benda yang ya dinilai itu ada nilainya lah. Begitu pula dengan kata rubis yang negatif, namun di sini dimaknai sebagai daur ulang yang positif. Kemudian ada penekanan atau empasis.
Siluet mobil yang terbuat dari botol menjadi vokal poin iklan yang diperkuat oleh pencahayaan yang itu lembut tadi. Kemudian ada ritme visual. Susunan botol menciptakan pola yang secara halus mengarahkan mata kita itu ke siluet mobil yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan atau balance. Komposisi botol yang simetris membentuk dasar yang stabil, sementara teks di atasnya itu berfungsi sebagai mahkota dari pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi. Nah, kini mari kita interpretasikan makna atau pesan yang disampaikan oleh iklan Volvo ini. Pertama, ada makna simbolis, botol plastik dan mobil. Iklan ini menunjukkan transformasi nilai. Botol plastik yang sering dianggap sebagai sampah sekali pakai diubah menjadi siluet mobil, sebuah benda yang sangat bernilai. Ini adalah representasi visual dari prinsip estetika sublim Edmund Burke, di mana keagungan itu muncul dari kontras objek rendah yang diubah menjadi objek tinggi. Kemudian ada kata rubis itu sebagai makna positif. Jadi kata rubis ini di sini itu bukan sebuah celaan, melainkan pengakuan jujur Volvo terhadap masalah solusi plastik. Volvo secara cerdik menggunakan istilah yang umumnya negatif ini sebagai bahan kebanggaan baru, menunjukkan keberanian merek mereka dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Kemudian yang kedua itu adalah konteks sosial budaya. Iklan ini juga merupakan kritik terhadap budaya konsumtif, khususnya budaya plastik yang sekali pakai yang mengancam ekosistem. Kemudian terakhir ada konteks identitas merek Volvo. Iklan ini mencerminkan prinsip desain Skandinavia yang menekankan fungsionalitas dan tanggung jawab. Klaim 25% ini menunjukkan komitmen yang realistis, bukan upaya greenwashing doang. Ini juga menjadi cara Volvo untuk bersaing dengan beberapa merek premium dari Jerman dengan menonjolkan nilai yang lebih berkelanjutan untuk alam ya. Kemudian lanjut, ada judgement atau penilaian. Berdasarkan analisis dan interpretasi, apakah iklan Volvo ini berhasil? Menurut saya ya sangat berhasil ya. Terlihat dari kekuatan. Pertama, gambar botol dan siluet mobil, teks recycle plastik yang memperkuat pesan tanpa perlu penjelasan verbal yang panjang. Estetika visual mobil ini memancing rasa ingin tahu dan estetika visual mobil sampah ini memancing rasa ingin tahu dan teks kemudian mengarahkan audiens pada solusi yang ditawarkan oleh Volvo. Transformasi sampah daur ulang jadi mobil menimbulkan pawai atau kekaguman ala Burkean terhadap inovasi. Ada risiko bahwa botol plastik yang dikira murah dan bertentangan dengan cita premium Volvo. Namun justru ini menjadi pembeda yang sangat kuat gitu. Kemudian ada keberhasilan estetika. Visual secara langsung menerjemahkan abstraksi 25% recycle plastik menjadi sesuatu yang konkret dan mudah dipahami. Estetika daur ulang ditempatkan secara dengan kemewahan material baru, menciptakan persepsi positif. Kemudian selanjutnya, sekarang mari kita beralih ke contoh iklan yang kedua, yaitu iklan ponsel Infinix GT30 Pro. Ini adalah contoh iklan yang lebih konvensional, namun tetap menarik untuk dianalisis ya. Oke. Kita lihat dari deskripsinya. Apa sih yang terlihat? Pada deskripsi ini kita mengamati layout. Iklan ini menggunakan tata letak vertikal yang menggabungkan teks dan gambar. Kemudian yang kedua ada warna dominan. Warna dominan adalah merah dengan siluet mecha yang transparan serta warna metal perak dan abu-abu. Kemudian dari tipografinya menggunakan font yang bold, sans serif modern dengan ukuran yang hierarkis.
Kemudian yang keempat ada visual utamanya nih. Ada dua model muda, seorang pria dan seorang wanita yang sedang memegang smartphone Infinix GT30 Pro dengan ekspresi fokus. Tangan pria menggunakan sarung tangan meja dan memegang smartphone dengan close up ke arah pemirsa. Kemudian ada teks kunci. Iklan ini menampilkan berbagai teks kunci seperti Gaming Biz Hype Abis, Official Tournament PON untuk MLBB Development League Indonesia, serta fitur-fitur teknis seperti all-day full FPS system, 144 Hz 1,5K AMOLED display, MediaTek Dimensity 8350 5G, dan up to 24 GB extended RAM. Kemudian di logo terdapat logo Infinix dan MediaTek di bagian atas serta MLBB Development League di bagian atas dan tengah. Di pojok kiri bawah ada juga berbagai ikon fitur unggulan seperti chip, Corning Gorilla Glass, Iris Audio, Flashproof, NFC, dan layar 144 Hz. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih unsur visual dalam iklan Infinix ini disusun dan bekerja sama satu sama lain? Ayo kita lihat di analisis. Komposisi. Meskipun tidak ada segitiga yang eksplisit, penempatan dua model manusia dan smartphone menciptakan pola segitiga implisit yang mengarahkan pandangan ke smartphone di bagian tengah bawah. Lengan model pria dan posisi close-up smartphone membentuk garis diagonal yang sempurna. Model wanita diletakkan di sekitar titik perpotongan rule of thirds di bagian atas dan model pria di bagian kanan atas, meskipun fokus utama tetap pada smartphone di bagian tengah bawah. Kemudian ritme visualnya. Pengulangan bentuk smartphone dan detail pada casing menciptakan ritme visual yang halus. Mata cenderung bergerak dari logo di atas ke arah model, turun ke smartphone, dan akhirnya ke teks bagian bawah, menciptakan aliran yang teratur. Penggunaan warna merah yang dominan sebagai latar belakang dan warna putih abu-abu pada smartphone menciptakan ritme berdasarkan kontras warna. Kemudian keseimbangan. Iklan ini menunjukkan keseimbangan asimetris. Penempatan model manusia di kedua sisi smartphone menciptakan keseimbangan visual. Ukuran smartphone yang besar di bagian bawah diimbangi oleh ruang negatif yang luas di latar belakang dan penempatan model yang lebih kecil di atasnya. Warna merah yang kuat di latar belakang diimbangi oleh elemen metal, putih, dan abu-abu pada smartphone dan teks, mencegah poster terasa terlalu berat di satu sisi. Kemudian selanjutnya, yang keempat ada dominasi dan kontras. Warna merah dominan sebagai latar belakang segera menarik perhatian dan menciptakan nuansa energi yang sesuai dengan temanya, yaitu Gaming Biz. Smartphone Infinix GT30 Pro ini adalah objek yang dominan di dalam gambar ya. Dengan ukuran yang besar, posisi yang sentral, dan pencahayaan yang menonjol menjadikannya itu fokus yang utama. Kontras antara ukuran smartphone yang besar dan model manusia yang kecil menonjolkan produk. Kontras yang kuat antara latar belakang merah dan warna abu-abu pada smartphone serba putih pada teks meningkatkan keterbacaan dan daya tarik visual. Kemudian yang kelima ada hierarki visual. Smartphone Infinix GT30 Pro adalah elemen pertama yang menarik perhatian karena ukurannya yang besar dan posisinya serta kontrasnya. Model pria dan wanita yang memegang smartphone menjadi fokus selanjutnya, namun tidak mendominasi produk itu sendiri. Logo Infinix dan MediaTek di bagian atas serta GT30 Pro di bawahnya adalah informasi merek dan nama produk yang penting. Slogan Gaming Biz Hype Abis dan AI Gaming PON serta informasi MLBB Development League Indonesia Official Tournament PON memberikan keunggulan produk. Detail-detail fitur teknis
seperti di bagian bawah itu Alday Full APS System, dan spesifikasi lainnya adalah informasi yang mendukung bagi mereka yang ingin tahu lebih detail. Oke, selanjutnya interpretasi. Mari kita interpretasikan makna dan pesan yang disampaikan oleh Infinix ini. Makna, simbolis, dan konteks gaming Hype Abyss dan AI Gaming Phone. Gaming Beast menggambarkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan gaming yang superior, seolah-olah smartphone ini itu monster yang tak terkalahkan gitu. Hype Abyss ini adalah frasa gaul di Indonesia yang berarti sangat heboh gitu. Secara langsung menargetkan para audiens yang masih muda, khususnya gamer di Indonesia, dengan bahasa yang energik dan menciptakan kesan yang hype. AI Gaming Phone menunjukkan inovasi teknologi, bahwa smartphone ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengalaman dalam bermain game. Kemudian ada keterikatan dengan MediaTek. Penempatan logo MediaTek sejajar dengan Infinix mengindikasikan bahwa kinerja tinggi smartphone ini didukung oleh produsen chipset MediaTek. Ini adalah nilai jual penting bagi gamer. Kemudian MLBB Development League Indonesia Official Tournament Phone. Ini adalah validasi yang sangat kuat di pasar Indonesia, khususnya di Mobile Legends Bang Bang. Ini adalah salah satu game mobile yang paling populer ya di Indonesia. Jadi official tournament pun menunjukkan bahwa smartphone ini tuh layak untuk gaming kompetitif, bahkan untuk para profesional yang menarik gamer kasual yang ingin merasakan pengalaman bermain layaknya itu pro player gitu. Oke, selanjutnya visual model manusia. Dua model yang ditampilkan memiliki gaya modern, trendy, dan sedikit edgy, mencerminkan demografi target pasar Infinix yang umumnya berusia muda, stylish, dan tertarik pada teknologi. Mereka berpose dengan ekspresi serius, namun percaya diri, menyiratkan bahwa menggunakan smartphone ini tuh akan membuat penggunanya tampil keren. Desain smartphone. Desain fisik smartphone yang ditonjolkan dengan detail backdoor futuristik dan gaming-centric seperti tombol GT Trigger langsung mengkomunikasikan identitasnya sebagai perangkat gaming murni, bukan sekadar smartphone biasa yang bisa main game. Kemudian ada warna merah yang dominan. Warna merah secara universal diasosiasikan dengan energi, gairah, keganasan, dan kecepatan. Dalam konteks gaming, merah melambangkan agresi, kemenangan, dan intensitas. Penggunaan warna merah ini sebagai latar belakang dominan itu memperkuat pesan Gaming Beast. Fitur-fitur teknis di bagian bawah seperti 144 Hz 1,5K AMOLED gaming display dan up to 24 GB extended RAM adalah detail teknis esensial bagi gamer hardcore. Ini meyakinkan mereka bahwa klaim Gaming Beast itu didukung oleh spesifikasi yang mumpuni. Penempatannya di bagian bawah itu menunjukkan bahwa ini adalah informasi pendukung bagi mereka yang sudah tertarik oleh visual dan slogan utama. Oke, kemudian ada konteks budaya dan zamannya. Indonesia ini memiliki populasi gamer mobile yang sangat besar ya, dan budaya e-sport juga sangat berkembang. Di poster ini secara cerdas memanfaatkan fenomena ini dengan menunjukkan aspek kompetitif dan pro player experience. Penggunaan bahasa gaul seperti hypebeast adalah cerminan langsung dari bahasa sehari-hari anak muda Indonesia yang menunjukkan bahwa Infinix itu memahami dan terhubung dengan target pasarnya. Peran smartphone di era digital saat ini, smartphone ini adalah perangkat yang serbaguna ya. Namun ada pasar yang tumbuh untuk smartphone yang berfokus untuk gaming ya, seperti ini smartphone ini. Poster ini tuh menegaskan bahwa posisi Infinix GT30 Pro itu bukan sebagai smartphone biasa, namun adalah smartphone yang spesialis itu untuk ditujukan untuk gaming. Oke, kemudian ada judgement atau kita akan menilai ini iklan ini.
Akhirnya, apakah, iklan NVIDIA 30 Pro ini berhasil? Ya, menurut saya itu sangat berhasil. Dari kenapa sih itu berhasil berhasil gitu loh. Ya, yang pertama itu karena efektivitas komunikasi. Pesan utama smartphone gaming powerful disampaikan dengan sangat lugas melalui slogan, visual smartphone yang menonjol, dan detail-detail fitur gaming. Tidak ada ambiguitas mengenai fitur utama produk ya. Untuk target target audiensnya itu anak muda ya, jadinya penggunaan bahasa gaul hype habis dan estetika visual yang trendy, model yang edgy, dan desain smartphone yang keren, serta kerjasama langsung dengan MLBB Development League Indonesia itu menunjukkan pemahaman mendalam tentang target audiens, yaitu gamer muda di Indonesia. Daya tarik visualnya sendiri itu komposisi yang dinamis, penggunaan warna merah yang dominan dan kontras tinggi, serta visual smartphone yang menonjol itu menciptakan daya tarik visual yang instan dan mampu menarik perhatian di tengah keramaian informasi. Mata audiens dipandu secara logis dari merek, produk utama, hingga detail fitur. Kemudian kredibilitasnya. Kemitraan dengan MediaTek dan status sebagai official turnamen gaming PON MLBB Development League adalah bukti kredibilitas yang sangat kuat, meyakinkan audiens bahwa ini adalah produk yang sangat serius di pasar gaming. Ini adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terbesar di pasar gaming yang kompetitif. Kemudian ada kualitas estetika. Iklan ini tuh menunjukkan kualitas yang baik dari fotografi produk yang detail, pencahayaan, hingga gaya desain yang kekinian. Estetika gaming itu terasa kuat di setiap elemennya. Ekspresi dan busana model serta skema warna merah menciptakan kesan yang sangat-sangat energik. Dan selanjutnya, demikianlah presentasi mengenai analisis objek iklan menggunakan teori Edmund Brook-Feldman. Saya berharap analisis ini itu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana iklan itu bekerja dan menyampaikan pesannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kaliakan Ataulah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.